Kami lanjutkan obrolan kita di balik pertemuan Jokowi Megawati pada hari Sabtu lalu di Istana Merdeka. Masih ada Ibu Lely Ariana, pakar komunikasi politik, juga Mas Nursiwan Sujono, politisi senior PD Perjuangan. Bu Lely, sekarang kalau kita ngobrol tentang dua orang tokoh politik kita ini, Pak Jokowi sebagai presiden, kader PD Perjuangan bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum PD Perjuangan yang sekarang sedang dinanti-nanti apa keputusannya, siapa bakal calon presiden yang akan diajukan oleh PD Perjuangan. Bu, sejauh mana penting bagi seorang Ibu Megawati untuk bertemu dengan seorang pemimpin nasional yang sekarang sedang memimpin Pak Jokowi dari pertemuan kemarin ini? Menurut Ibu Lely, ini bagian dari Ibu Megawati sedang mencari berbagai pertimbangan dan sekarang dia mendengarkan pemimpin Indonesia saat ini, Presiden Jokowi, begitu, Bu Lely? Ya, sebenarnya tadi kan kalau kita mendengar clue yang disampaikan oleh Kang Doli gitu, tadi banyak clue yang disampaikan oleh beliau loh. Ya. Pertama, meskipun mereka sudah membangun koalisi gitu loh, tapi chemistry dengan Pak Jokowi tetap ada. Betul. Bahwa disinilah yang ingin dipastikan juga oleh Bu Mega, di dalam koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik lain yang notabene adalah bagian dari kabinet Pak Jokowi gitu, di dalamnya itu sudah mengalir yang namanya dalam komunikasi politik itu mozaik pesan politik. Mozaik pesan politik itu adalah potongan-potongan kecil dari keramik. Kalau keramik itu adalah potongan pesan, maka sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada semua yang berkoalisi dalam kabinetnya Pak Jokowi gitu. Nah, intinya ini jugalah yang dipastikan oleh Bu Mega. Mengapa Bu Mega demikian penting dengan Pak Jokowi di samping beliau sebagai kader yang pasti juga akan memastikan bahwa partainya harus memenangkan pertarungan politik ini ke depan kan? Tidak mau harus seperti itu. Yang kedua tadi, bahwa jika koalisi makin besar dengan segala pesan politik yang sudah dibangun Pak Jokowi, dengan semua partai politik yang berkoalisi dengannya, Pak Jokowi juga ingin memastikan gitu loh, bagaimana nih dari partai Anda, siapa yang akan diusung, lalu kemudian bagaimana nanti jika terbangun koalisi dan sebagainya. Dari clue yang terbangun, yang dibacakan, yang disampaikan oleh Kang Doli tadi, kita udah bisa membacanya loh. Jadi apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi, nampaknya koalisi yang dibangun Golkar, P3 dan seterusnya itu memang sejatinya akan ibaratnya manut. Meskipun mereka punya kekuatan sendiri sebagai sebuah partai politik. Tapi kan kita juga membaca pangsa pasar gitu loh. Hasil survei bagaimana gitu. Yang jelas Golkar. Bahasanya Pak Jokowi kan hitung-hitungan kami, hitung-hitungan itu kita langsung berpikir, oh ini survei dan segala sesuatu menjadi pertimbangan juga. Gitu ya Bu Lely? Tapi ada yang menarik loh, dari apa yang disampaikan oleh Kompas hari ini, itu bisa terjadi, bisa juga tidak loh Mas Bayu. Pertama, kalau kita ingin melihat kemungkinan besar juga yang disampaikan oleh Bu Mega kepada Pak Jokowi, kalau seandainya PDIP berada pada posisi orang kedua nantinya, maka elektabilitas tidak terlalu dipertimbangkan. Bisa jadi yang maju bukan Ganjar, tapi juga Mbak Puan. Gitu. Sebab apa? Di pemilu 2019 kita bisa melihat memang Pak Ma'ruf Amin elektabilitasnya tinggi apa enggak. Yang penting kan nomor 1. Gitu. Jadi antara Ganjar sama Pak Prabowo sama-sama punya peluang menjadi calon presiden. Sehingga orang kadang-kadang ada yang membaca, jangan-jangan nih PDIP dua-duanya dari PDIP, jangan-jangan Ganjar sama Puan yang bakal maju. Kalau orang berbicara dalam ukuran peta politik yang sempit gitu loh. Apa mungkin bahwa negeri ini hanya dibangun oleh satu partai politik saja? Maka kemudian melebarlah pembicaraan pada soal koalisi. Nah, soal koalisi itulah yang kemudian dibicarakan juga oleh Bu Mega sama Pak Jokowi. Ini loh peta komunikasi politik yang sudah bangun, saya sudah bangun dengan segala pesan politik. Kata McLuhan kan, medium dari pesan itu sendiri adalah pesannya, gitu loh.
Jadi pesan yang sudah berkeliaran selama ini dengan Pak Jokowi dengan seluruh partai koalisinya, itulah yang akan lebih memastikan Ibu Mega nantinya akan memutuskan siapa yang akan maju, entah itu sebagai nomor 1 atau sebagai nomor 2. Itu Mas Bayu. Oke. Mas Nus, setuju dengan analisa Ibu Leli? Ini bagian dari upaya mencari pertimbangan dari Ibu Mega berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Mas Nus, masih di mute, Mas Nus. Maaf. Halo. Ya. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Bu Leli tentu begitu lengkap, begitu luas dan tidak bisa terbantahkan. Hanya saja dan lagi juga semua pihak tentu punya hak, punya kewenangan untuk menganalisa situasi yang saat ini terjadi. Tinggal hanya masing-masing tentu untuk partai politik ada kriteria, ada patokan-patokan yang itu merupakan bagian daripada evaluasi dan kesimpulan. Nanti kelak mungkin salah satunya nanti yang akan menjadi keputusan dari Ibu. Salah satu kemarin yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kita bicarakan soal angka-angka. Pak Mas Bayu sudah pandai, yang dimaksudkan tentu yang kaitannya dengan survei, data-data survei, tapi juga ada kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan data-data tersebut. Untuk positioning ya, untuk tentu itu masing-masing partai juga meninjau hal tersebut yang berkaitan dengan konstituen, berkaitan dengan pemilih, berkaitan dengan dukungan rakyat kepada partai kami, partai yang dan masing-masing partai yang lain tentu akan memperhitungkan hal tersebut. Efek kalau misalnya memilih saya atau Bu Leli atau Mas Bayu itu tentu nggak ada nilainya gitu kan, begitu. Itu semua akan dihitung dan evaluasi itu akan tetap terus berjalan sampai pada saatnya nanti akan ada keputusan. Oke. Nah, Mas Nus, sedikit saja, apakah secara internal di PDI Perjuangan pasti Mas Nus bisa mendapatkan kebatinannya begitu. Kalau kita obrolin aja begitu di luaran. Saya mau tanya, mumpung ketemu Mas Nus, PDI Perjuangan itu masih mungkin nomor 2 atau harus nomor 1 menurut Mas Nus di dalam peta menyusun bakal calon presiden dan calon wakil presiden nanti, Mas Nus? Tentu Bu Leli akan lebih cocok untuk mengomentari itu daripada saya ya. Gitu. Itu tadi yang saya katakan, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan arus bawah ya, atau katakanlah basis massa. Katakanlah kalau karena kita juga menjadi partai yang harus mendengarkan suara rakyat pendukung. Jadi yang tentu itu Ibu sangat mengerti hal tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan, saya agak sulit untuk menjawab pertanyaannya Mas Bayu ini. Jadi tapi lebih bagus itu ada hal yang secara psikologi sulit diterjemahkan dengan analisa akademik tentunya soal penentuan tersebut. Maka mungkin acuan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan angka-angka itulah kita tentu masih mengikuti perkembangannya ya Mas Nus? Bukan, artinya ya itu perkembangan, tapi juga secara keilmuan kita masih harus mengakui kalau tidak ada data, lalu acuannya apa.
untuk melihat sesuatu itu tentu tidak bisa dengan ilmu kira-kira gitu ya. Iya, oke. Itu hanya salah satu, saya katakan salah dimengerti. Variabel yang tentu beliau sudah sangat memahami hal tersebut. Ya, kalau begitu saya minta Ibu Lely memberikan analisa, membantu Mas Nus. Kan pemenang pemilu sudah 2, mau hat-trick nih PDI Perjuangan. Angka-angka kalau kita bicara survei, PDI Perjuangan masih leading sampai saat ini. Mau partainya, mau kadernya, sedemikian rupa. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa PDI Perjuangan akan bergain nomor 1. Nggak mau nomor 2. Bu Lely? Nah, membaca politik nggak harus juga seperti itu, Mas Bayu. Oke. Pertama, memang sekuat apapun Mas Bayu menggali-gali Mas Nus gitu, meskipun Mas Nus sudah tahu. Makanya saya pakai kata senior politisinya, Bu. Nggak bakal ngomong. Jadi disitulah kekuatan PDIP. Jadi begitu kuatnya kader itu memberikan wewenang sepenuhnya kepada Ibu Mega, sehingga yang berhak ngomong hanya Bu Mega. Dan mungkin meskipun Pak Jokowi tahu, Pak Jokowi juga nggak akan ngomong gitu. Artinya, jadi apa komitmen yang dibangun oleh PDIP dengan seluruh kadernya yang ternyata meskipun mereka tidak menyampaikan, belum mengumumkan calon presiden atau wakil presiden yang akan mereka usung, mereka kan tetap leading gitu loh. Elektabilitasnya tetap tinggi gitu loh. Jadi tanpa menyebutkan apakah presiden, apakah wakil presiden yang akan mereka usung, itu mereka nggak penting-penting amat, karena kenyataannya rakyat masih tetap mendukung. Seandainya pun mereka juga mengusung misalnya kadernya hanya sebagai calon wakil presiden, itu nggak akan berpengaruh besar pada calon pemilih dari PDIP. Seandainya ya Mas Bayu. Sehingga kalau ditanya apakah peluangnya ada pada nomor 1 atau nomor 2, dengan segala pertimbangan yang ada di PDIP, karena ingat politik itu adalah by design. Desain politiknya tidak sekarang tapi ke depan gitu loh. Jadi ke depan sekarang PDIP bisa pada posisi wakil, tapi ke depan PDIP harus menjadi nomor 1. Dan sekaligus memastikan bahwa partainya tetap nomor 1 gitu loh Mas Bayu. Dan jangan lupa bahwa posisi Pak Prabowo yang ternyata juga selalu running menjadi calon presiden potensial dengan elektabilitas yang tinggi, itu juga karena sokongan para pendukungnya Pak Jokowi yang notabene sebelumnya adalah juga pendukungnya PDIP. Jangan-jangan mereka mendukung secara bersamaan ketika disurvei gitu loh Mas Bayu. Jadi intinya kekuatan inilah nantinya menurut saya yang akan memastikan, meskipun saya juga dapat banyak bisikan gitu, bukan bisikan Mas Nus ya gitu ya. Tapi yang jelas apapun posisinya PDIP tetap akan mencalonkan kadernya, entah itu sebagai wakil ataukah sebagai presiden. Itu yang Mungkin sedikit Mas saya tambahkan. Silakan. 90% dari apa yang disampaikan Bu Lely masuk di pikiran-pikiran banyak orang. Hanya yang perlu saya luruskan adalah pemahaman basis, pemahaman pemilih. Tentu yang dilihat adalah di partai manapun, di negara manapun, itu sebetulnya pendukung itu akan melihat yang nomor 1. Jadi agak terbalik di situ. Saya meluruskan ya. Jadi pengertiannya tidak selalu bahwa itu karena kuatnya partai maka tidak menjadi problem nomor 1, 2, 3, 4, 5. Enggak itu. Jadi kekuatan itu juga atau katakanlah posisi urutan itu pun berpengaruh terhadap semangat basis itu. Mas Bayu udah dapat clue lagi dari Mas Nus kan? Nah ini saya kepancing. Akhirnya kan pancingan saya bisa membuat Mas Nus ngomong gitu loh Mas Bayu. Paling tidak pintar sekali itu ya. Mas Bayu. Paling tidak sinyal-sinyalnya dapat, tetapi semua keputusannya nanti ada di ibu yang satu lagi, bukan di Ibu Lely, ya kan? Ada di Ibu Mega. Tapi Mas Nus, Ibu Lely singkat-singkat ya, berarti pertemuan Jokowi Megawati kemarin ini sebetulnya
kita bisa bilang, terutama untuk PDI Perjuangan, tampaknya calon bakal capres dan juga cawapres ini sebetulnya sudah mengerucut. Kalaupun tidak bisa saya katakan, sebetulnya sudah tinggal diumumkan. Mas Nus? Sekali lagi untuk kesekian kalinya, masih saja Mas Bayu. Sabarlah, karena kalau cepat-cepat juga nanti tidak ada siaran. Oke. Ya kan? Nanti kita nggak bisa ngobrol politik lagi untuk tebak-tebakannya ya, nggak seru. Oke Mas Nus, terima kasih untuk obrolannya pagi ini. Bu Leli, terima kasih ya. Kita pasti ngobrol lagi Bu, karena belum dikasih sinyal-sinyal yang lain lagi. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Kabar batin, Mas Nus juga. Ya, maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat Ramadan. Ya, selamat berpuasa untuk para narasumber yang baru saja kami ajak berbincang, saudara. Itu tadi perbincangan kami mengenai di balik pertemuan Jokowi Megawati yang membahas kita fokus pada calon presiden. Sudah dibahas, kita tinggal tunggu saja kapan diumumkan oleh PDI Perjuangan dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri. Satu perbincangan lagi kami akan hadirkan usai jeda. Seorang WNI